Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjutkan tutorial terkait dengan simulasi jaringan router. Kalau kemarin kita sudah di video sebelumnya saya sudah membahas satu router untuk simulasi. Nah, di video kali ini kita coba membuat dua router ya, dua jaringan internet yang terhubung melalui dua router menggunakan routing RIP ya, dinamis, yaitu routing informasi protokol. Oke, namun sebelum itu silakan bisa teman-teman bantu support dengan cara like dan subscribe IT Guru ya. Oke, kita coba simulasikan seumpama kita ingin membuat simulasi jaringan dua router ya. Dua router, dua switch. Dua switch. 4 klien ya, masing-masing 4 klien di setiap komputer ya, di setiap router yang terhubung. Jadi kita coba menggunakan DHCP server ya, ada satu server berarti 4 klien di masing-masing jaringan yang terhubung dengan router dan satu server ya, satu server menggunakan DHCP server. Oke, nanti untuk IP addressnya ini kita pakai kelas C saja, 192.168. Untuk segmennya saya pakai 100. Kemudian gateway-nya 1/24. Ini untuk router 1, kemudian IP router 2. Ini juga sama ya. 192 menggunakan kelas C, 192.168, cuma segmennya yang berbeda. Ini 200, gateway-nya 1/24. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita buka paket tracernya ya, paket tracernya di Cisco paket tracer. Oke, ini saya pakai yang student ya, yang biasa, tidak saya menggunakan versi yang terbaru. Oke, nah sekarang coba kita susun dulu. Ini di sini saya masukin PC, ada 4 PC ya, ada 4 PC. Jadi ini menggunakan DHCP ya, DHCP server. Jadi konsep client server bekerja di sini. Nah, ini juga saya taruh 4. Oke, jadi dynamic host control protocol ya, konfigurasi protokol. Nah, masing-masing nanti ada servernya. Jadi setiap jaringan yang terhubung ke router itu nanti ada servernya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan switch. Di sini saya pakai switch yang 2950 ya. Sebenarnya ini ada asumsinya adalah dua jaringan ya, dua jaringan dengan segmen yang berbeda, dengan host yang berbeda. Jadi ada dua ruangan, kita simulasikan seperti dua ruangan ya. Kemudian router kita pakai yang bebas, mau pakai router yang mana? Saya pakai yang 281. Ini saya taruh di sini. Sama ini juga saya taruh di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya ada 3 ya, ada 3 peng-IP-an nanti yang kita pakai. Ini IP router 1. Kemudian ini IP router 2.
IP router 2 ya. Kemudian ini IP router ini yang akan terhubung nanti ke klien ya. Jadi ini yang akan terhubung ke klien, kemudian IP router 2 yang akan terhubung ke klien, kemudian router yang terhubung dari router ke router itu nanti kita menggunakan IP kelas A, misalkan IP R2R ya. Ini saya pakaikan IP kelas 10 kelas A 10.1 atau titik 1 saja. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita coba hubungkan kabelnya ya. Kita hubungkan kabel, jadi kita pakai strike dari sini Pasternet 01, saya taruhkan langsung ke sini, kemudian Pasternet 02 ya. Jadi penggunaan Pasternet ini harus diperhatikan ya, karena ini akan berpengaruh nanti terhadap konfigurasi di router. Jadi penting bagi teman-teman untuk memperhatikan setiap Pasternet yang terhubung melalui kabel strike gitu ya. Oke, sudah. Nah, kemudian saya lanjut ke sini. Jadi 01 ke 01 ya, 01. Begitu juga dengan yang ini ke server. Oke, kita hubungkan semua kabel. Jadi kita nggak perlu membuat IP secara manual di klien ya, di komputer klien cukup nanti kita tinggal panggil dari komputer server ya, karena di sana ada DHCP-nya. Nah, kalau di video sebelumnya silakan bisa ditonton untuk satu router. Di sini ada 2 router yang akan kita coba hubungkan ya. Nah, kalau perangkatnya sama itu menggunakan kabel crossover ya, crossover. Nah, ini karena perangkatnya sama, dia berada pada Pasternet 00. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba konfigurasi dari mana dulu nih? Dari server aja dulu ya. Dari server, di IP server di router 1 kita asumsikan tadi IP-nya berada pada 192.168.100.1/24. Nah, jadi gateway ini nanti yang dipakai di router ya, yang mengarah dari router ke switch ya, di Pasternet 01. Jadi untuk penggunaan server, maka kita harus membuatkan IP server terlebih dahulu ya, menyesuaikan dengan IP yang dibuat dari router ya. Jadi kalau misalkan di sini gateway-nya udah kepake, kita bisa mulai membuat IP dari 100.2, 192.168.100.2. Subnet masknya otomatis 250. Kemudian gateway-nya itu kita ambilkan dari gateway yang akan kita pakai nanti di router, yaitu 1. Oke, kalau sudah ya, ini kita tutup, kemudian kita masuk ke service. Nah, karena ini kita ingin DHCP biar si klien ini mendapatkan IP secara otomatis, nggak perlu kita buat secara manual, maka di server perlu kita konfigurasi atau kita setting di DHCP-nya. Nah, ini kita aktifkan on.
kemudian default gateway-nya kita masukkan di sini 192.168.100.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di star IP address ini kita masukkan mulai dari berapa ya, mulai dari berapa IP yang kita masukkan, karena satu sudah dipakai untuk gateway, kemudian 2 dipakai untuk server. Nah, kita bisa masukkan IP address untuk klien itu dari 3 ya. Nah, tergantung jumlah berapa yang kita inginkan. Misalkan maksimal untuk klien itu kita misalkan taruh 20 atau berapa, itu misalkan kita tulis 50. Jadi maksimal user yang bisa masuk itu sampai dengan 50 user. Kalau sudah, kita save. Oke, ini sudah masuk ya. Kalau sudah, kita tutup ya. Kemudian kita buka di sini, kita lihat apakah dia sudah bisa membaca IP. Kita klik DHCP. Oke, ini sudah otomatis mendapatkan IP dari server. DHCP request successful. Jadi dia mulai dari IP 3. Oke, begitu juga dengan yang ini. Semuanya kita masukkan. Oke, secara otomatis dia akan mendapatkan IP dari server. Jadi ini penggunaan DHCP, Dynamic Host Konfigurasi Protokol. Jadi dibuatkan IP secara dinamik ya. Oke, sudah. Nah, jaringan ini sudah berhasil ya, yang ini sudah berhasil. Kita lanjut ke jaringan yang ini, routernya belakangan. Oke, kita masuk ke server 2. Berapa IP-nya kita bisa lihat di IP router 2 itu. IP-nya kita tulis saja di sini untuk memudahkan kita, 192.200.1/24. Oke, /24 ini ngambil dari subnet mask nanti ya. Oke, sudah di sini. Kita buka server. Kita masukin IP-nya. Ya, sama ya, 192.168. Biar lebih mudah saja kita mengurutkan 1.200.2 ya. Untuk subnet masknya, gateway-nya kita ambil dari IP nanti di routernya, yaitu 1. Jadi default gateway itu biasanya 1 ya. Walaupun kita bisa membuat default gateway itu bisa 254, bisa 10, bebas. Cuma biasanya di default gateway itu diakhiri dengan 1. Oke, kemudian kita masuk ke service DHCP, kita aktifkan on. Default gateway kita isi 200.1, kemudian DNS server ya, ini 255. Sebenarnya DNS server ini, domain name system server ini bisa diisi dengan DNS Google ya, tapi nggak apa-apa. Di sini malah saya menggunakan subnet mask, nggak masalah ya. Sebenarnya bisa pakai DNS Google ya, 88 gitu ya, 888 bisa ya. Kemudian star IP-nya tetap. Nah, ini kita batasi misalkan cuma 20 user maksimal yang bisa akses. Kita save. Oke, sudah masuk ke sini. Kita lihat apakah dia di sini terbaca secara otomatis. Kita pilih DHCP di kliennya. Oke, ini mendapatkan IP dari 3 ya. Kita aktifkan semua. Oke, di sini. Oke, sudah dapat IP. Oke, sudah. Kita cek lagi pemberian IP secara otomatis. Oke, DNS servernya 888. Oke, nah
kita buktikan apakah ini sudah bisa berkomunikasi. Oke, sudah bisa ya, ada successful. Coba kita tes dari server, kita tutup dulu ke server. Oke, sudah sukses. Sekarang coba yang ini. Oke, jadi jaringan LAN ini sudah terbangun ya, sudah bisa terkomunikasi antara klien dan server. Sekarang kita masuk ke routernya ya. Untuk router kita coba konfigurasi. Ini kita menggunakan konfigurasi config ya, jadi berbasis grafik ya, jadi tidak kita menggunakan CLI. Di video selanjutnya nanti kita akan coba konfigurasi menggunakan command line ya, command line. Sekarang kita coba pakai config ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah penggunaan pasternetnya. Jadi karena kita fokus mau setting router 1 ya, ini saya ganti aja namanya jadi router 1. Kemudian ini saya ganti menjadi router 2. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan di router 1 ini adalah router ini terhubung menggunakan kabel apa dan di pasternet berapa ya, di ethernet berapa, dan terhubung kemana ya. Nah, seperti ini misalkan dari router ke switch itu menggunakan pasternet 0/1. Jadi di config ini kita bisa lihat, oh di mana interface-nya, pasternet 0/1. Nah, maka ya untuk ini yang akan kita konfigurasi ya. Jadi di port status ini kita aktifkan supaya kabelnya nyala terhubung ya. Kemudian di IP address ini kita masukkan IP address gateway dari router tersebut ya, karena gateway ini berfungsi membuka jalur internet ya yang terhubung dari switch ke klien-klien sehingga dia bisa terkoneksi dengan router maupun internet. Nah, jadi identiknya ketika kita berlangganan ISP maka kita akan diberikan yang namanya IP dinamik, di mana di situ kita pasti akan diberikan yang namanya gateway-nya, IP gateway-nya. Karena itu sebagai gerbang kita bisa terkoneksi ke internet. Nah, jadi di router ini kita masukkan IP gateway ya, yang kita sudah konfigurasi tadi di klien dan server ya. Jadi IP gateway di situ ada 192.168.100.1. Kemudian nah, ini kita sudah konfigurasi, kita tutup dulu. Nah, ini sudah kita selesaikan. Kita coba ke router 2. Sama di router 2 juga kita lihat kabelnya terhubung lewat pasternet berapa yang ke bawah. Di sini pasternet 01. Jadi pasternet 01 kita aktifkan. Kemudian kita memasukkan gateway-nya 192.168.200.1 ya. Nah, oke, kita tunggu. Nah, kita tutup dulu. Oke, kita coba apakah ini sudah bisa terhubung dari PC 0 ke router. Oke, dia sudah mendapatkan koneksi ya, sudah bisa terhubung dari klien ke router. Apakah bisa terhubung dari klien router 1 melewati router 2? Violet ya, berarti belum terhubung. Nah, sekarang kita lihat di soalnya. Nah, permintaannya IP router ke router itu menggunakan kelas A. Ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya. Dari router ke router itu terhubung menggunakan kabel crossover di Ethernet atau di pasternet 0/0. Kita coba buka di sini. Ya, pasternet 0/0.
nah di sini dia di interface-nya 0/0. Oke, kita aktifkan. Kemudian di sini dari router ke router itu terhubung menggunakan IP kelas A. Jadi saya tuliskan 10.10.10.1. Ya, subnet masknya. Oke, sudah, kita tutup dulu. Kemudian untuk pasternet di sini juga menggunakan 0/0 ya, kita aktifkan. Oke, sudah aktif, sudah hijau. Kita masukkan, nah karena tadi di router 1 kita menggunakan IP 10.10.10.1, maka di sini kita bisa menaruhkan IP 10.10.2. Sebisa mungkin berurutan, walaupun nanti di situ 10.20 tidak masalah ya, tapi yang berdekatan saja untuk memudahkan kita. Oke, nah ini sudah terhubung. Apakah ini sudah terhubung? Kita coba tutup. Kita lihat violet ya. Nah, violet. Jadi belum terhubung. Padahal di sana sudah, di sini sudah hijau ya. Di sini sudah hijau. Ini menandakan bahwa si kabel itu sudah terhubung, tapi ketika kita coba mengirimkan paket ya, tidak bisa terkirim. Oh, ini bisa ya. Oh, berarti tadi sedang jalan ya. Ini sudah sukses. Kita coba lihat lagi violet ya. Nah, kalau sesama router mereka sudah terhubung. Karena kenapa router sama router terhubung? Karena dia berada pada segmen yang sama, yaitu kelas A tadi. Yang ini ya, yang ini nih ya. Jadi dia berada pada IP yang sama, kemudian host yang sama atau segmen yang sama, sehingga ketika kita mencoba mengirimkan paket dari router ke router, ini dia terhubung. Sedangkan apabila kita mencoba mengirimkan paket dari PC ya, di router 1 melewati router, melewati switch, melewati router, kemudian melewati router 2 ya, apa yang terjadi? Violet ya, tidak bisa mengirimkan paket, padahal jaringannya sudah hijau semua ya, kabelnya sudah terhubung semua. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan yang namanya routing informasi protokol ya, atau RIP. Nah, di dalam routing ya, ini pembelajaran ke SMK jurusan TKJ. Nah, di dalam routing itu ada routing statik dan routing dinamik. Nah, pada kasus ini kita menggunakan yang namanya routing dinamik ya, RIP ya, routing informasi protokol. Kenapa ini tidak bisa terhubung? Karena ini sudah berbeda segmen. Di sini itu kita menggunakan yang namanya 3 IP, jenis kelas IP ya, 10 ya, seperti ini ya. Nah, ini kan 3 kelas IP, di mana di sini di jalur yang ini, jaringan yang ini itu menggunakan IP kelas C dengan segmen 100. Kemudian dari router ke router menggunakan IP kelas A. Kemudian dari jaringan router 2 yang terhubung dengan klien itu menggunakan IP kelas C dengan segmen 200. Ini yang membuat jaringan itu tidak bisa terhubung ya. Jadi perlu ada network address translator di sana, di mana mereka bisa meneruskan jaringan ini sehingga bisa terhubung semuanya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus konfigurasi RIP-nya, dynamic routing-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita masuk ke router 1. Kemudian di sini di routing ini ada routing statik dan
RIP. Nah, untuk kasus hari ini kita di konfigurasi ini kita coba menggunakan konfigurasi RIP ya. Nah, gampang, tinggal kita masukkan IP-nya ya. Nah, karena di sini yang diminta network address ya, maka kita coba masukkan gateway dari setiap IP ini. Jadi kita punya 3 IP yang sudah kita konfigurasi, semuanya kita harus masukin supaya semua saling mengenal network addressnya, jadi alamat networknya. Jadi semua IP ini harus dikenali alamat network, alamat jaringan dari 3 segmen atau 3 kelas IP tersebut. Ya, kita akan panggil di sini. Yang pertama di IP router 1 yang terhubung ke switch, kita panggil 192.168.100.1. Nah, di sini dia akan membentuk network address sendiri. Karena sejatinya network itu adalah 0 ya. 0. Kemudian kita masukkan lagi IP yang terhubung dari router ke router menggunakan IP kelas A. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masukin lagi IP 192.168.200.1. Oke. Nah, kita sudah membuat di router 1 ya. Sekarang kita juga konfigurasi di router 2 untuk routing RIP-nya sama, dimana kita harus juga memasukkan semua IP supaya semua IP yang masuk ke router itu bisa dikenali oleh router ya, bisa dikenali oleh klien yang terhubung melalui satu router walaupun dengan segmen yang berbeda ya. 192.168.200.1, kemudian 192.168.100.1, 10.10.10.1. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita tutup. Kita uji apakah ini bisa terhubung. Kita tes dari PC 0 ke PC. Nah, ini sudah sukses ya. Kita uji lagi dari PC 0 melewati switch, kemudian melewati router 1 terhubung ke router 2 ya, melalui switch dan terhubung ke server. Ini masih berjalan karena biasanya konfigurasinya lambat. Kita tunggu. Nah, kalau di simulasi ya, router ini ibaratnya sebuah mikrotik ya. Nah, kalau di real kita bisa memanfaatkan mikrotik untuk membagi sumber daya internet ya dengan berbagai segmen, dengan berbagai kelas. Jadi di setiap Ethernet yang ada di mikrotik itu kita bisa membagi IP yang akan diberikan nanti untuk klien ya, untuk klien baik dari jaringan WiFi maupun jaringan kabel ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, awalnya tadi ini hanya bisa terhubung antar ini saja ya. Nah, di sini saya membuatkan asumsinya ini adalah jaringan lab A ya. Kemudian ini adalah lab A, misalkan lab 1, kemudian ini adalah lab 2. Jadi dengan berbeda segmen ya, berbeda jaringan, ini sudah bisa terhubung ya, sudah bisa terhubung antara lab 1 dengan lab 2 ya. Nah, solusi yang begini kalau di nyata yang sederhananya kita bisa menggunakan mikrotik ya. Alat mikrotik itu kita bisa pakai
untuk membagi segmen-segmen yang akan kita sebar ke klien, baik dari jaringan LAN di suatu lab maupun jaringan WiFi. Nah, kalau di simulasi seperti ini ya, ada 3 IP di sini yang kita coba hubungkan, yang berbeda kelas dan berbeda segmen. Oke. Nah, sampai sini ya. Ini adalah router yang terhubung menggunakan router internet informasi protokol. Jadi menghubungkan antara router dengan jaringan yang berbeda ya, maupun segmen yang berbeda, yang menghubungkan antara klien di router 1 dengan klien di router 2. Nah, seperti ini. Oke. Cukup sampai di sini penjelasan terkait dengan penggunaan routing informasi protokol untuk 2 router ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa bantu kami dengan support IT Guru, like and subscribe IT Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.